Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama tentunya nikmat Islam dan iman. Dan juga Allah masih memberikan kita umur pada hari ini, di mana kita bisa melanjutkan ta'lim kita. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita terus sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari ketaatan dan ketundukan kepada Sang Pencipta Allah, kepada ketundukan dan ketaatan yang lainnya. Serta Allah jauhkan kita dari segala macam pelanggaran, dan juga tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyempurnakan nikmatnya kepada kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dan kita berharap di akhirat nanti Allah memberikan kita surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kita pada pertemuan ini, ya, selain memuji Allah dan baca salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melanjutkan bedah buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh. Dan ini ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan kita sudah tahu tentunya pada pertemuan yang lalu kita sempat selesai atau menyelesaikan poin ke-93. Yaitu tentang masalah bercanda dengan keluarga dengan sesuatu yang mubah. Membuat mereka bahagia dengan sesuatu yang halal. Agar mereka mengetahui bahwa agama ini mengandung kemudahan dan bahwa syariat ini berisi keluasan dan kelapangan. Dan ini juga poin tentunya tidak kalah penting. Bagaimana figur ayah, figur ibu ya, tidak selalu terbawa dengan ketegangan. Tidak selalu terlihat sangar, tanda kutip di sini. Tidak selalu terlihat emosional di depan anak-anaknya. Dimulai tentunya dari orang tua kepada anak-anak. Agar kita selalu saja tampil di depan anak-anak itu ceria, baik, pendidik, pelindung, ya, tempat mereka bersandar. Dan ini poin sangat penting. Di saat Anda sukses di awal pendidikan mereka, di awal-awal umur mereka, poin ini, dan itu akan membawa ya, kepada muamalah atau interaksi kita dengan anak-anak di masa depan. Banyak orang tua di masa kecil anak-anaknya selalu diisi dengan emosional, ya, kemudian selalu muka cemberut, ya, serem, menakutkan bagi anak-anaknya karena yang ada adalah cuman selalu mereka salah dan salah padahal mereka masih dalam tahap belajar, gitu ya. Akhirnya membuat di saat anak-anak ini sudah menemukan jati dirinya, seperti misalnya dia menemukan lingkungan, teman-teman ya, yang dia rasa mungkin mendukung dia, suka dengan dia misalnya, mensupport dia dalam kegiatan-kegiatannya, maka ini akan membuat anak-anak ini meninggalkan rumah. Karena mereka merasa mereka menemukan komunitas yang bisa mereka bersandar, mereka berlindung, dan kemudian mereka juga bisa menunjukkan kehebatan mereka, tanda kutip di sini ya. Kehebatan di sini maksudnya mereka punya keterampilan yang selama ini mungkin orang tua tidak pernah puji. Mereka punya satu kemampuan atau kelebihan yang mungkin itu kalau orang tuanya menggodoknya, tanda kutip, dari awal, pasti akan sangat besar efek manfaat di masa depan sang anak, gitu ya. Tapi karena tidak menemukan pada orang tua, mereka temukan pada teman-temannya. Yang jadi masalah, teman-teman dan lingkungan ini, karena masih sebaya dengan anak-anak, biasanya pengalaman mereka masih sangat sedikit. Sehingga bisa saja kepada hal yang positif, misalnya teman-temannya itu orang-orang berprestasi dalam pendidikan, atau dalam agama, misalnya, atau hal-hal yang lain lah, prestasi dalam olahraga dan seterusnya, maka mereka ikut. Atau bisa saja prestasinya pada hal yang buruk, misalnya ugal-ugalan, ya, balap-balapan, tawuran, dan segala macam. Nah itu bisa saja juga itu terjadi. Dan ini bermasalah, ini memberatkan si orang tua, ya, karena mereka harus menyelesaikan banyak konflik yang dilahirkan oleh sikap dan perbuatan anak. Nah ini semua sebenarnya bermula dari awal sekali. Bagaimana orang tua membuka pintu komunikasi yang sehat. Di antaranya hal sederhana, bercanda dengan anak-anak. Ya, bercanda dengan anak-anak. Ini penting sekali, bercanda tentunya pada koridor yang dibolehkan. Ya, selalu senyum dan hal-hal yang serupa. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya pernah Hasan dan Husain lewat di hadapan baginda Nabi SAW, lalu beliau menciumnya dan mengajak bercanda tentunya. Maka ada satu sahabat, orang Badui, dia duduk situ lalu dia memperhatikan dan dia berkata begini, apakah kalian mencium anak-anak kalian?
sungguh aku memiliki 10 orang anak yang belum pernah aku cium sekalipun. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi orang ini tidak pernah mencium anaknya. Dia lahir, anak-anak itu lahir dalam kondisi tahu ini ayah, figur ayah yang sangat sangar, menakutkan, berwibawa sekali gitu kan. Yang akhirnya membuat tidak ada candaan, tidak ada ciuman bahkan kepada anak-anak tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan buat apa lagi kalau seandainya Allah telah mengambil rahmat dari hatimu. Saya kalau sampai seperti itu luar biasa ya. Sampai tidak pernah mencium anak-anak gitu ya. Ini contohnya. Apalagi kalau sudah sampai pada bercanda. Jadi figur ayah harusnya bisa melepaskan kepenatannya pada saat masuk ke dalam rumah. Dan hadir bersama anak-anaknya di alam anak-anak itu. Sambil bercanda. Mengajarnya pun dengan mengajar cara bercanda. Cara alam anak-anak lah ya. Bukan juga bercanda yang berlebihan. Ada saatnya kita serius. Tapi alam anak-anak itu lebih banyak bercandanya. Nah itu contohnya. Kemudian teman-teman sekalian, seorang ibu juga sama. Saya tahu Anda mungkin seorang ibu di rumah itu capek, letih ya. Karena kalau mengerjakan pekerjaan rumah cukup banyak seperti mungkin ya, mengurus, menyapu, mengepel, masak, dan seterusnya. Nah semua itu teman-teman sekalian mungkin membutuhkan waktu khusus ya. Menyerap energi juga yang sedikit banyak gitu ya. Mungkin Anda belum istirahat, belum sholat, belum masak, belum segala macam ya. Belum lagi rewelnya anak-anak ini. Tetapi juga tetap harus kita bisa hadir di depan anak-anak di mana ada waktu mereka kita ingatkan, kita layani cara bermainnya atau waktu bermainnya. Atau juga pada saat mereka melakukan kesalahan kita hadir sebagai seorang pendidik. Bukan sebagai seorang atasan tanda kutip sini atau seorang yang merasa punya hak di atas rumah itu atau benda itu sehingga membuat anak-anak ketakutan. Anda harus buang semua itu. Sebagai contoh misalnya, ada seorang ayah dan seorang ibu, dikaruniai anak, anggaplah anak itu berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun misalnya. Contoh mereka menjatuhkan sebuah gelas. Ya. Ada 2 cara di sini Anda menghadapinya. Anda marah spontan, sehingga membuat si anak pasti akan ketakutan, dan dia merasa bersalah. Nah permasalahannya di sini bermasalah besar ya. Ini kalau akumulasi, tidak langsung memang, tapi akumulasi kalau terulang lagi nanti itu akan berefek kurang baik kepada masa depan. Dia akan terbawa dengan rasa takut, hilangnya percaya diri, ya kemudian juga dia akan melakukan perbuatan-perbuatan kalaupun salah dia akan coba menyembunyikannya. Dia tidak akan membuka ya karena dia takut nanti dimarahin misalnya. Atau opsi yang lain. Anda coba merangkulnya, Anda mengatakan tidak apa-apa nak, atau tidak masalah. Lain kali hati-hati, lebih hati-hati, ya agar kita tidak perlu menghadapi masalah seperti ini. Misalnya pecahnya gelas, contoh. Udah Anda tinggal beli gelas, tapi di sini Anda memberikan pesan kepada sang anak tadi, oh ternyata kesalahan kalaupun terjadi, saya tidak perlu khawatir berlebihan, toh saya tinggal menjaga pesan yang dikatakan tadi oleh ayah atau ibu saya, jangan sampai terulang lagi. Misal, nah itu 2 pola pendidikan yang berbeda, tapi efeknya juga ya sangat besar pada anak tersebut. Yang satu buruk karena kita emosional marah hanya karena sebuah benda, dan yang satu misalnya itu akan memberikan efek yang positif ya pada pendidikan dan terus berkesinambungan ke depannya. Nah ini yang ingin dititip pesankan sebenarnya. Nah, bercanda ini tentu pada hal-hal yang dibolehkan dalam syariat ya. Tentu juga tidak luput bagaimana suami istri juga masuk dalam poin ini. Figur suami, dia harus hadir ya sebagai figur orang yang berbeda sekali. Dengan wibawahnya di luar rumah misalnya. Dengan kepemimpinannya dan segala macam. Itu dia tidak harus berjalan dengan kewibawaan dan kepemimpinan yang terjadi ya. Atau yang dia miliki di luar rumah. Tetapi dia bisa mengubah pola dengan perubahan yang signifikan sebenarnya. Mungkin dengan penampilan pakaian yang berbeda, mungkin dengan banyaknya senyum, mungkin dengan ramahnya, mungkin dengan rangkulannya. Jadi walaupun dia pemimpin di rumah dan istrinya tahu dia pemimpin di rumah, anaknya tahu. Dan tidak perlu dia jelaskan, dia sekarang hadir sebagai orang yang selalu dirindukan. Ini yang kami singgung pada Kamis yang lalu ya. Bagaimana kita, atau pada pertemuan sebelumnya tepatnya, bagaimana kita hadir ya dalam kehidupan keluarga kita ini dalam kondisi kehidupan keluarga ini mereka merasa kita ini ada dalam hidup mereka.
Kita ini ada dalam hidup mereka. Kita ini figur orang yang bisa diandalkan, bisa mereka bersandar, mereka merasa nyaman, ya seperti itulah. Nah ini poin yang tidak kalah penting tentunya. Dan jangan menjadi figur yang kalau kita di rumah malah mereka ketakutan, dan kalau kita keluar justru mereka merasa gembira. Tapi jadilah figur yang justru kalau kita di rumah mereka gembira, kalau kita keluar mereka pun merasa rindu. Nah ini poin yang sudah kita singgung. Dan bagaimana Nabi SAW juga bercanda, ya. Di antaranya riwayat yang sudah kita baca, dan saya ingatkan kembali di halaman 78. Kita masih di poin 93 ya. Nanti kita akan masuk ke poin 94 sebentar lagi. Ini saya reviewkan akhir yang kita bahas. Yaitu Abu Hurairah berkata, karena Rasulullah SAW la yudli'u lisanahu lil Hasan bin Ali fayara as-sabiyyu humrata lisani fayahushu ilaihi. Atau fayahashu, ya tepatnya fayahashu ilaihi. Rasulullah SAW menjulurkan lidah beliau kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu beliau. Maka Al-Hasan melihat lidah beliau yang merah, lalu dia tertarik untuk memegangnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, artinya bercanda dengan anak tersebut. Begitu juga Nabi SAW pernah mengajak istrinya Aisyah berlomba lari. Dan Aisyah di awal pernah pertandingan menang. Dan ini tentunya Nabi SAW cuma memberikan ya peluang masukan kemudian dalam hati. Tentu Nabi akan selalu menang gitu ya. Tapi dalam waktu yang lain Nabi SAW mengajak lagi Aisyah berlari. Dan Nabi SAW memenangkan. Lalu beliau mengatakan, Hadi bitilkas sabqah. Ya. Kemenangan ini adalah tebusan setimpal dengan kekalahan yang dulu. Nah, begitu Nabi SAW masuk dalam kehidupan istrinya, kehidupan anak-anaknya, ya, atau kehidupan ya orang-orang di sekitarnya, agar beliau terlihat orang yang sangat baik, orang yang sangat ramah. Akhirnya ini membuat penerimaan pun sangat terbuka. Penerimaan pun sangat terbuka. Nah ini poin yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini poin terakhirnya ya. Walaupun pertemuan yang lalu kita sempat bahas beberapa poin. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke ide ke-94. Ini sangat penting sekali, yaitu mengunjungi para ulama, da'i, penuntut ilmu, orang-orang baik di rumah mereka dan tempat aktivitas mereka di bidang kebaikan dan dakwah. Agar anak-anak bisa meneladani mereka, belajar dari mereka, dan bekerja sama dengan mereka. Di poin ini teman-teman sekalian kita akan bicara tentang kedudukan para ulama, para penuntut ilmu, para da'i. Mereka-mereka ini teman-teman sekalian adalah kita harus pahami baik-baik penyambung lidah Nabi SAW. Ya. Di muka bumi ini sering kami sampaikan di taklim-taklim kami ingatkan kembali. Ada dua jalan. Satu jalan yang benar, ya, dan itu pasti akan menuju ke surga di akhirat sana, itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita, memperkenalkan tentang dirinya melalui kitab Al-Quran yang turun, dan juga manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi-nabi dan rasul ya, yang diutus. Dan mereka ini yang menyambung ya, atau menyampaikan kepada umat manusia apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ya, dijelaskan semuanya. Orang-orang yang belajar dari nabi-nabi ini, maka akan terbawa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah Nabi meninggal, dari siapa mereka belajar? Mereka belajar dari para ulama. Makanya kata Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu betul-betul pewaris para nabi. Ya. Mereka maksudnya penyambung lidahnya. Nabi sudah meninggal, Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun lalu. Lalu Anda tahu dari mana apa yang telah, atau apa yang beliau telah sampaikan kepada umat ini, atau apa yang telah beliau terima dari Allah SWT dan harus disampaikan kepada umat manusia, dan itu selalu diestafetkan dari para ulama. Para sahabat Nabi, mereka para ulama muslimin, kemudian para tabi'in, tabi'in, terus sampai generasi nanti menjelang hari kiamat. Ya. Jadi para ulama ini penyambung lidahnya Nabi, ya, atau para nabi-nabi. Dan kata Nabi SAW, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Bukan uang yang kita bisa dapatkan dari para ulama nanti. Wa innama warathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha wa akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dari para ulama itu, yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW atau dari para nabi-nabi, maka dia telah mengambil bagian terbesar dalam hidupnya. Itu manfaat yang paling baik.
Maka kita ke mereka, teman-teman sekalian. Dan orang yang menuju ke para ulama, dan sebelum sampai ke level ulama, mungkin di bawahnya ada dai, ada penuntut ilmu, ya, tetap aja. Mereka itu orang-orang yang mau meluangkan waktu dalam hidupnya untuk belajar agama ini, untuk menekuninya. Dan apalagi mereka menjadi seorang praktisi, mereka praktekkan ilmu itu. Mereka belajar tentang sholat malam, sholat duha, tentang sholat tepat waktu misalnya di masjid, tentang apa namanya, puasa, zakat dan segala macam mereka pelajari dan mereka praktikin. Nah, ini orang-orang yang betul-betul penyambung ya Nabi Muhammad SAW karena mereka melanjutkan estafet perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah ini teman-teman sekalian, kita kalau ke mereka maka kita akan dipandu ke jalan Nabi, ke para nabi-nabi, tepatnya si Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian nabi-nabi yang lain, karena kita juga mempelajari sebagian daripada apa yang disampaikan kepada kita dari kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan itu pasti akan dipandu ke jalannya Allah, dan ujung-ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar, dan tidak ada jalan yang lain kecuali ini. Jalan yang kedua, jalan sesat. Dan tidak ada jalan yang ketiga. Yaitu jalannya iblis. Allah sudah menggambarkan dia adalah adu mubin, musuh yang nyata. Iblis ini akan membawa ke neraka. Ya. Kesesatan, kesengsaraan di dunia, juga neraka di akhirat. Penyambung lidahnya iblis adalah para dukun, peramal, penyamun, penyihir. Mereka ini adalah para ahli maksiat. Mereka ini adalah penyambung lidah iblis. Anda kalau berteman pada mereka, atau dengan mereka, atau mengunjungi mereka, duduk bersama mereka, belajar dari mereka, dan seterusnya, ya, maka Anda akan dibawa ke jalan iblis yang membawa ke neraka. Tidak ada jalan yang lain, maka Anda harus tentukan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, datang bertemu dengan para ulama di majelis-majelis mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengizinkan untuk mengunjungi tempatnya dia bekerja, atau lembaga yang dia sedang ada di situ beraktivitas, misalnya yayasan atau studio, tempat berdakwah, atau mungkin ada yang bertetangga bisa mendatangi ziarah rumah mereka kalau memang diizinkan. Semua, dan ini tentu tidak bisa dipaksakan ya. Ini bukan sebuah keharusan Anda mengatakan, oh Anda kan seorang alim, harus kami diizinkan untuk datang ke rumah Anda. Lalu rumah itu penuh dengan tamu-tamu dan dia pun tidak ada waktu untuk istirahat, untuk keluarganya dan seterusnya. Itu juga tidak benar kan. Tetapi kalau memang Anda mau mendatang dan izin baik-baik, kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau belum diizinkan ya sudah, kita hadir di majelis-majelis mereka. Yang paling benar adalah yang paling tepat di majelis tentunya. Karena di majelis ilmu ini otomatis ya, otomatis kita bisa hadir mendengarkan ilmu dan juga bisa bertemu dengan figur yang kita harapkan bisa menyampaikan kepada kita apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini teman-teman sekalian tentang masalah bagaimana ulama-ulama ini ya. Bagaimana para dai-dai dan kedudukan mereka sangat luar biasa ya. Dan tentunya kita kalau duduk dengan para ulama, para penuntut ilmu dan kita bicara ini orang yang ikhlas ya dalam hal tersebut teman-teman sekalian. Apa namanya? Bukan orang yang hanya sekedar datang kemudian hanya untuk pamer ilmunya, itu bukan itu yang kita bahas, tapi umumnya orang-orang yang ikhlas yang memang mengerjakannya karena ingin mengejar akhirat, mengejar pahala, maka ini akan berefek mendatangkan keberkahan kepada kita. Ya, mungkin kita bisa melihat dari sikap saja mereka sudah cukup untuk memberikan kepada kita gambaran bagaimana kita harus bersikap juga. Ya, mungkin tutur kata, mungkin cara salaman, mungkin cara berjalan, mungkin pakaiannya, mungkin ya cara memberikan penjelasan, retorika, dan banyak hal yang kita bisa belajar gitu ya. Atau kita mungkin bisa bertanya masalah agama kepada mereka. Nah ini bisa kita dapatkan ya gitu. Kita bisa mendapatkan manfaat yang besar ya. Dan bisa juga misalnya kita melakukan kesalahan dan ditegur oleh mereka secara langsung. Nah, ini yang Nabi SAW perumpamakan majlis yang saleh, yang baik, yang bagus lah ya, itu adalah majlisnya para ulama atau teman-teman yang baik ya, kita bisa duduk sama mereka. Nah kalau kita duduk sama mereka teman-teman sekalian, kata Nabi SAW perumpamaan mereka seperti penjual parfum, minyak wangi, yang minimal kita mendapatkan bau wanginya, minimal. Kalau lebih sempurna kita membeli atau mendapatkan hadiah parfum dari dia. Karena yang dibicarakan pasti hal-hal yang positif. Mereka pun menjauhi hal-hal yang tidak baik. Atau kalau kita berbicara hal yang tidak baik, maka mereka meluruskannya. Jadi semuanya bagus.
Dan sangat berbeda sekali dengan komunitas atau majelis orang-orang buruk. Jauh dari agama. Ya. Ini mungkin akan justru mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kata Nabi SAW, perumpamaan majelis su. Ya. Tempat yang buruk. Gitu ya. Itu seperti orang nafikhul kir. Orang yang meniup. Kalau kir itu dalam bahasa Arab seperti mirip kipas. Ya. Ujungnya ada corongnya dan dia ditekan dengan dua tangan. Seperti itu dulu guru kami menggambarkan makna kiri yang sebenarnya dalam hadis itu. Dan kalau ditekan bawah dan atas, dari ujung bagian depan itu akan keluar angin untuk meniup bara api, ya, arang kalau kita supaya apinya nyala. Nah, kalau kita kan di Indonesia mungkin menggunakan kipas. Gitu. Nah ini seperti itu sebenarnya ya. Kalau dia tiupkan angin, bara api bisa saja itu bara apinya, letupan apinya bisa membakar kita atau minimal kita mendapatkan bau yang kurang sedap. Jadi memang duduk sama mereka ini hal yang luar biasa yang harus menjadi perhatian khusus ya. Jadi bisa kita dengan cara datang ke tempat mereka. Jadi sudah kami jelaskan, mungkin dengan cara mengunjungi majelis mereka, atau kita mengunjungi tempat-tempat kerja mereka dan beraktivitas dakwanya, atau memang kita bisa menziarahi tempat mereka. Menziarahi tempat mereka, rumah maksud saya di sini, kalau memang mereka mengizinkannya. Baik. Di sini teman-teman sekalian, penulis ingin memesankan tadi itu, dan di sini kita bisa lihat ya, apa tujuannya, apa yang penulis ingin sampaikan. Mereka menyampaikan bahwasanya agar anak-anak bisa meneladani mereka. Nah, melihat tadi ya, cara jalannya, pakaiannya, menyambut tamunya, banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran. Bahkan kita bisa minta ya mereka menasihatin anak-anak kita. Di sini poin setelahnya belajar dari mereka. Ya. Dan juga bisa bekerja sama dengan mereka. Misal, tiba-tiba anak kita menjelaskan waktu ditanya sama seorang alim yang kita datangin, sekolah di mana nak misalnya, apa aktivitasnya, misal contoh. Itu akan membuat anak kita menjawab misalnya. Lalu kemudian mungkin dari pertemuan itu, seorang alim itu, seorang dai ini kebetulan punya program. Mungkin program tahsin Quran atau tahfidz Quran, atau mengunjungi sekolah-sekolah, misal contoh. Nah, itu sudah cukup teman-teman sekalian untuk membuat ini menjadi sebuah respon yang baik, ya, respon yang baik, sehingga anak-anak kita mendapatkan efek ya dari apa yang mereka lakukan itu. Mungkin juga kita bisa ngajak anak kita untuk menyumbang kalau para dai-dai itu, para ulama ini punya program-program kegiatan ya, baik dalam dakwah mereka atau kegiatan dakwah sosial mereka dan seterusnya. Baik, di sini teman-teman sekalian, kami sarankan sebagai tambah, tentu di sini sudah selesai yang ditulis oleh penulis di satu paragraf saja di poin 94 ini. Seperti biasa kami akan tambahkan dengan syarah. Nah, sebelum jauh semua tadi apa yang kami paparkan itu, kami ingin sekali teman-teman sebagai orang tua, dan setelah itu nanti Anda estafetkan kepada anak-anak Anda, Anda harus tahu kedudukan para ulama dalam agama Islam. Seperti apa Islam melihat para ulama ini. Seperti apa kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di sisi Nabi Muhammad SAW. Supaya Anda tahu Anda sedang berhadapan atau Anda sedang bertemu atau mengajak diri Anda dan keluarga Anda ini berkumpul dengan komunitas siapa ini. Ya. Ini bukan hanya sekedar raja dunia atau presiden di masa sekarang. Bukan hanya sekedar menteri-menteri pejabat pemerintahan. Bukan hanya sekedar seorang pengusaha sukses ya, yang kaya raya. Pemerintahan mungkin Anda bisa mendapatkan jabatan, misal contoh, atau Anda bisa mendapatkan proyek misalnya, atau apa saja yang positif ya. Kemudian para pengusaha mungkin Anda bisa dapat menjadikan mereka para bisnis atau berbisnis sama mereka, misal contoh. Atau misalnya seorang yang profesional di bidangnya, seorang dokter, ya IT, mungkin Anda bisa mendapatkan manfaat ilmu itu dari mereka misalnya, atau Anda bisa pakai jasa mereka. Ini yang kita sedang bahas di atas semua itu. Karena ini pewaris para nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu teman-teman sekalian pemimpin manusia. Ya, pemimpin manusia. Allah pilih mereka dari sekian miliar manusia ini untuk menjadi utusan Allah. Karena dipercaya
Mereka memiliki kelebihan fisik, mereka memiliki kelebihan kecerdasan akal, hati nurani yang jernih, sehingga mereka bisa menerima wahyu dan mereka bisa menyampaikannya. Ya. Dan mereka dijadikan pemimpin manusia, artinya yang terbaiknya. Penyambung para nabi-nabi, itu adalah para ulama. Ini di atas daripada semua jabatan manusia tentunya. Makanya kita harus mengetahui teman-teman sekalian. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ini kita masuk ke syarahnya ya. Yang pertama, dalam surah Az-Zumar ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berpikir. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah bisa disamakan orang-orang yang berilmu itu, para ulama, para da'i itu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maksudnya selain profesi mereka. Apakah kalian mau samakan? Allah subhanahu wa ta'ala kasih tanda tanya di situ. Tidak akan sama. Seorang alim bisa menasehatin pejabat-pejabat sehingga mereka menjalankan tugas amanah dengan baik. Mereka bisa mendoakannya. Mereka bisa memandu ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tapi belum tentu seorang pemimpin wilayah bisa menasihatin alim. Karena memang apalagi masalah agama, karena para alim lebih paham. Sementara bisa saja seorang alim itu menjadi seorang pejabat. Bisa saja. Mana itu lebih sempurna. Karena mereka sudah punya bekal ilmu agama. Nah gitu kan. Ini tentu tanpa merendahkan ya jabatan dan profesi selain alim. Tapi kita mau kasih gambaran gimana sih sebenarnya kedudukan alim itu. Seorang alim cukup ya bisa menguatkan dan memberikan penjelasan secara hukum syar'i kepada para pengusaha-pengusaha agar mereka sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membatasi diri pada yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan, kan gitu. Itu bisa terjadi dari seorang alim. Seorang alim bisa memberikan penjelasan kepada para pemilik profesi, dokter dan yang semisalnya agar mereka mengenal agama mereka dan mereka nanti membaut ya mengemas ya profesi mereka sesuai dengan apa yang Allah SWT ridhoi. Misal bahkan seorang alim teman-teman sekalian bisa memotivasi 10.000 mujahid untuk berperang jalan Allah sehingga mati syahid. Seorang alim bisa menyabarkan 10.000 bahkan lebih daripada itu orang-orang miskin dalam cobaan dan ujian mereka. Jadi mereka ini sangat luar biasa ya. Kedudukan mereka bukan main-main, makanya Allah mengatakan, apakah sama orang-orang yang alim itu dengan orang yang tidak alim? Orang yang mengetahui ilmu agama dengan tidak mengetahui? Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah, bagaimana atau sebagaimana tidak sama antara orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu, maka demikian pula tidak sama antara orang-orang yang taat dan maksiat. Ada juga yang mengatakan arti orang-orang yang tahu atau berilmu adalah orang-orang yang ilmunya bermanfaat dan dia mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang yang ilmunya tidak bermanfaat dan dia tidak mengamalkannya, maka kedudukannya sama saja dengan orang-orang yang tidak tahu. Artinya di sini Imam Qurtubi rahimahullah menukil perkataan Az-Zajjaj rahimahullah tentang masalah makna, salah satu makna tafsir ayat ini. Ya artinya di sini orang yang berilmu ya itu bisa saja dengan ilmunya dia jauh dari kemaksiatan, dia lebih dekat kepada Allah SWT dengan ketaatan. Dan karena ilmunya dia lebih tahu tata cara yang tepat atau mungkin yang afdal dalam sebuah ibadah sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan lebih banyak pahala karena teori yang mereka ketahui. Nah, gitu. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan sanad hasan sahih diriwayatkan Tirmidzi, kata beliau SAW, fadlul alimi 'ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Perumpamaan orang-orang alim di antara kalian dengan orang yang abid. Abid suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Adalah seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Seorang alim, ya, kedudukannya, itu Nabi SAW pertemukan dengan abid. Abid ini orang yang suka juga ibadah, tapi dia suka ibadah tapi nggak punya ilmunya.
Atau bisa kita bahasakan orang umumnya kaum muslimin. Perbedaan alim dengan mereka, itu seperti perbedaan aku, kata Nabi SAW. Beliau menarik diri beliau dengan orang yang paling rendah dari kalian. Artinya kedudukannya luar biasa. Terlalu tinggi kedudukan seorang alim di dalam pandangan agama Islam. Di dalam ayat Al-Quran tadi sudah kita jelaskan dan juga dalam penyampaian Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Ala Al-Mubarakfuri mengatakan, wa fi isyaratun ila wajhil afdaliyah bi anna naf'ul ilmi mu'tad wa naf'ul ibadati qasir. Ini akan menjadi isyarat bahwa sisi keutamaan, karena manfaat ilmu itu berkepanjangan, sedangkan manfaat ibadah itu hanya sangat terbatas. Maksudnya kenapa dikatakan alim itu lebih afdal daripada orang yang ibadah? Karena ilmu itu, kalau sekali dia miliki misalnya, dia bisa setiap saat praktikin ibadah dan dengan benar sehingga diterima. Dia bisa ajarkan setiap saat. Tapi kalau seorang ahli ibadah tidak punya ilmu, dia belum tentu mengajarkan orang lain, atau dia kalau tidak punya ilmunya, mungkin ibadahnya bisa salah, ya bisa juga dia kalau mengajarkan orang lain keliru juga, ya, yang diajarkan kepada orang lain misalnya, itu akan berefek kurang baik. Kemudian juga kita tahu kalau seseorang itu dimudahkan Allah SWT memiliki ilmu agama, dan kita lihat dia sibuk dalam hidupnya selalu menulis, membaca, mengajar. Luar biasa ya, seperti para ulama-ulama kita, Masya Allah, mereka luar biasa meluangkan waktu, energi, ya, juga bahkan ada yang banyak mengeluarkan hartanya, melimpah untuk menuntut ilmu. Ini berarti Allah inginkan kebaikan buat mereka. Anda pun sekarang kalau Anda ikut dalam majlis mendengarkan pengajian kita ini, semoga Anda termasuk orang-orang yang Allah pilih. Karena memang Nabi SAW mengatakan itu. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Tabarani dan juga Abu Nuaim. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, niscaya ia akan diberi pemahaman dalam agama dan diilhami petunjuk dari sisi Allah. Jadi di sini tanda-tanda kebaikan Allah, Allah memilih seseorang itu faham agama. Allah mudahkan dia untuk bisa menjadi dai, menjadi alim. Dia menjadi seorang praktisi, dia praktikin ilmu agama. Dia mengingatkan manusia agar mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Di sebaliknya kita bisa faham, mafhum khalafahnya, lawan daripada pemahaman ini adalah, kalau orang jauh dari agama, walaupun kaya raya, walaupun jabatannya tinggi, tapi tidak faham agama, berarti Allah belum tentu inginkan kebaikan buat dia. Karena kalau Allah inginkan, dengan apapun prestasi dunianya, dia selalu juga bertanya tentang agama. Nah ini yang membuat di masa dulu, di masa kaum salafus saleh, tidak pernah berhenti para raja-raja, ya, seperti kasus Sulaiman bin Abdul Malik, adiknya Hisham bin Abdul Malik, dan beberapa khalifah-khalifah yang hidup dulu, raja-raja dulu, mereka selalu kalau duduk selesai mengerjakan tugas mereka, mereka pasti minta supaya seorang alim didatangkan ke istana mereka, lalu memberikan nasihat, petua-petua, mengingatkan, atau mereka bertanya masalah hukum-hukum agama. Bahwa mereka tahu bahwasanya ya sesuatu yang mendatangkan keberkahan justru kalau memahami masalah agama tersebut. Ya. Begitu juga orang alim yang ilmunya bermanfaat, ya, bagi orang banyak, ya, atau bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, juga bermanfaat buat diri dia. Ini sebuah keutamaan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Sebagaimana dinukil dalam sebuah athar, dinukil oleh Ibnu Asakir, afdalun nasir mu'min al-alim alladhi idha ihtija ilaihi nafa' wa idha stugni anhu agna nafsah. Orang yang paling utama adalah orang mukmin, alim, yang bermanfaat bila dibutuhkan dan mencukupi dirinya bila tidak diperlukan. Artinya di sini dia memang bermanfaat bagi orang-orang, ya, bermanfaat bagi orang-orang. Dan disebutkan juga dalam sebuah athar oleh Ad-Dailami, akrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Ketahuilah orang yang paling dekat
dengan derajatnya para nabi-nabi, di dunia kedudukannya perlu juga dimuliakan, walaupun tidak sampai pada level nabi-nabi. Di akhirat derajat mereka sangat tinggi juga adalah para penuntut ilmu, para alim, dan orang-orang yang berjihad. Amma ahlul ilm, fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Para penuntut ilmu atau para ulama itu menunjukkan manusia terhadap apa yang telah dibawa oleh para rasul-rasul, sehingga kedudukan mereka sangat tinggi. Wa amma ahlul jihad yujahiduna bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Sementara orang-orang yang jihad, mereka berperang dengan pedang-pedang mereka untuk menerapkan apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, di sini berarti menandakan seorang alim, ya, itu juga kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda harus paham benar nih bagaimana kedudukan para alim. Jadi jangan hanya sekedar, oh iya saya kenal si fulan, ya, dia seorang alim, saya kenal, cuma sebatas itu saya kenal, tapi tidak mengambil manfaat. Berapa banyak orang yang bertetangga dengan seorang alim atau ulama, tapi mereka tidak ambil manfaat ilmu dari mereka, tidak ambil akhlak, tidak ambil adab, dan segala macam. Berapa banyak ulama-ulama mengisi kajian online, mengisi kajian di masjid-masjid, di majelis taklim, tapi Anda tidak hadiri. Anda sia-siakan mereka. Karena anggap itu tidak penting. Ya. Sementara menuntut ilmu dalam Islam, belajar dari para ulama ini hukumnya wajib. Sabda Nabi SAW, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim. Tidak ada pilihan. Harus kita belajar, nggak bisa tidak, ya. Harus kita betul-betul, ya, meluangkan waktu, bukan mengatakan kapan saya ada waktu, karena ini wajib secara individual kepada semua muslim belajar, dan cara belajar harus kepada para alim dan ulama-ulama ini, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita garis bawahi, teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh kita sia-siakan. Berapa banyak orang yang tidak ambil manfaat sama sekali, ya, sayang. Dia kenal, dia berinteraksi, tapi tidak membawa pada perubahan yang signifikan dalam hidupnya untuk lebih dekat kepada Allah SWT atau bahkan menjauhi larangannya. Kemudian juga teman-teman sekalian, ada statement yang dinukil oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, dan juga Ibnu Asakir, sebuah athar yang berbunyi, la mautu kabilatin aisaru min mauti alim. Wafatnya satu suku lengkap, ya, itu jauh lebih ringan dibandingkan meninggalnya seorang alim. Ini statement yang luar biasa, ya. Satu suku, ribuan orang, satu negara, hilang semua, musnah, itu masih lebih ringan dibandingkan meninggalnya seorang alim. Karena wafatnya mereka, masih banyak orang lain yang ada, hidup. Atau mungkin generasi yang melanjutkan. Kita lihat ada beberapa wilayah kena gempa, bencana alam. Setelah mereka wafat sekian banyak orang, datang lagi generasi yang tinggal di tempat yang sama. Itu sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat, Allah SWT terus akan lahirkan dan kembangkan populasi manusia. Tidak akan habis sampai nanti manusia terakhir yang Allah takdirkan lahir sebelum hari kiamat. Itu jelas, ya, bisa saja, ya, seperti itu, ya. Tapi kalau seorang alim, teman-teman sekalian, ini berbeda sekali, ya. Seorang alim ini, kalau dia ada di satu tempat, akan mendatangkan keberkahan. Dia bisa mengajarkan. Satu alim bisa mengajar satu negara. Kita tahu kadang-kadang, contoh di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, atau kalau kita gabungkan dai-dai, jumlah mereka lebih sedikit daripada masyarakat umumnya, gitu kan. Tapi mereka bisa menggerakkan, mengingatkan, meluruskan, menasihati, ya, memberikan fatwa kepada masyarakat. Sehingga matinya seorang alim itu luar biasa, musibah besar dalam agama. Karena dia ilmunya akan hilang bersama dia, apalagi kalau orang tidak sempat belajar dari dia. Ini statement yang luar biasa itu, ya. Kemudian juga ada statement yang atau sebuah athar juga dinukil oleh Ibnu Abdul Bar. Kemudian Ibnu Najjar, Ibnu Jauzi, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Ad-Dailami, yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada. Pada hari kiamat nanti karya tulisnya, ya, penyampaian-penyampaian para ulama akan ditimbang bersamaan dengan tetesan darah para syuhada. Hasilnya akan lebih berat nilai, ya, tetesan tinta ulama sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain.
Artinya, kalau kita ambil kesimpulan dari athar atau riwayat ini, tulisan seorang alim, petuah yang disampaikan, fatwa yang disampaikan, nasihat yang disampaikan, itu ya apalagi dinukil tulis ya, mungkin sekarang ada rekaman, itu lebih mahal daripada darahnya syahid. Memang kami jelaskan tadi, satu orang alim bisa memotivasi 10.000 orang untuk berperang dan mati syahid. Belum tentu seorang yang berperang bisa mengambil posisi seorang alim, kecuali memang dia dasarnya alim dan ikut berjihad, itu lebih mulia lagi. Tapi riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tulisan para alim, di masa dulu orang nulis, ya. Mengajar juga ya, tapi tidak sebesar sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah ada visual, ada audio, disebarluaskan. Anda mau bertanya hukum apa saja, Anda mau dengar kisah apa saja, berhubungan dengan agama, kisah para nabi-nabi, kisah para sahabat-sahabat nabi, sahabiat nabi, kisah Nabi Muhammad SAW secara pribadi beliau, ya sirah nabawinya. Anda mau belajar fikih, Anda mau belajar hadis, dengan segala macam berhubungan dengan itu ya. Ada di fikih itu ada kawaid fikih, ada usul fikih. Anda mau belajar hadis dengan mustalah hadisnya. Anda mau belajar lanjutan daripada sirah sejarah Nabi, ada tarikh sejarah dalam Islam. Anda mau belajar secara thaqafah Islamiyah, Anda bisa dapatkan. Anda mau belajar apa saja, ya bisa Anda dapatkan. Di masa sekarang itu sudah sangat terfasilitasi, ya. Dan ini bisa masuk dalam makna daripada hadis ini. Artinya tulisan mereka, ya penyampaian-penyampaian mereka, petua-petua mereka ini semua itu jauh lebih mahal dibandingkan darah para syuhada gitu ya. Begitu juga teman-teman sekalian. Di dalam sebuah athar yang lain dinukil ya, dalam Musnad Asy-Syihab ya, bahwasanya la yashba'u 'alimu min 'ilmin hatta yakuna muntahaul jannah. Seorang alim tidak akan pernah merasa kenyang dengan ilmu sampai ujungnya dia masuk ke dalam surga. Artinya kalau seseorang itu mau masuk ke ranah menuntut ilmu, dan Anda ikhlas, kalau Anda masuk dan ikhlas, Anda akan merasakan satu fenomena yang membuat Anda selalu merasa haus dan merasa nyaman dengan itu. Tentu kalau Anda ikhlas, sehingga Anda selalu sibuk dari pengajian ke pengajian yang lainnya, menulis, menyampaikan, menasihati, meluruskan. Semua ini tidak akan membuat seorang alim itu puas sampai nanti dia masuk ke dalam surga. Artinya, dia targetnya masuk surga dan dia jadikan itu sebagai kendaraan dia. Dan bagaimana dia terus akan menyampaikan kebaikan-kebaikan sampai hembusan nafas terakhirnya. Dia akan berusaha terus. Bagaimana kita lihat Nabi Yakub alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Pada saat mau wafat dia panggil anak keturunannya, ya. Kemudian dia mengingatkan agar beriman kepada Allah SWT. Kita tahu dalam Al-Quran digambarkan Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, ya. Dan banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Karena memang mereka selalu mau menyebarkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, seperti itulah. Kemudian juga ada statement yang disampaikan dari ulama salaf. Ya. Dikatakan halaku ummati fi syai'ain. Maaf, ini statement disampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Sebuah athar riwayat ya. Halaku ummati fi syai'an. Tarkil ilmi wa jam'il mal. Kebinasaan umatku terletak pada dua hal. Yang pertama, meninggalkan ilmu, dan yang kedua, menumpuk harta. Maksudnya, kalau seseorang itu sudah tidak mau lagi belajar, tidak lagi mempedulikan para ulama, mengambil ilmu dari mereka, menyandarkan hukum pada mereka, atau memang sudah tidak ada alim, orang semua tidak peduli dengan pendidikan agama, yang penting dia pendidikan umum dan mengejar dunia saja. Seakan-akan orang kalau menjadi alim tidak punya pendapatan duniawi, gitu kan? Ini pemahaman keliru tentunya. Dan mereka hanya sibuk ngumpulin harta. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta. Tapi seorang mukmin yang paham punya teori agama, dia tidak akan menumpukan hartanya untuk urusan dunia. Tumpuk-tumpukin di rekening banyak, tapi tidak pernah bantu untuk Palestina, tidak pernah bantu untuk masjid, pesantren, tidak pernah lah melakukan kegiatan sosial. Itu karena kurangnya ilmunya. Itu banyak terjadi. Maka itu kebinasaan.
Tapi kalau seseorang menggabungkan antara ilmunya dengan harta dan akhirnya dia dua-dua dia habiskan jalan Allah, ini puncak daripada kebaikan. Sebagaimana kalau kita tahu hadis Nabi SAW dan pernah kami sampaikan, bahkan sering kami ulangi. Kata Nabi SAW, manusia 4 macam. Yang pertama yang terbaik, afdalul manazil, kata Nabi SAW, kedudukannya paling baik. Yaitu orang yang diberikan ilmu dan harta. Dua-dua digabung. Kemudian dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, dipraktikin, dia mengingatkan, dia meluruskan, ya, dan seterusnya. Kemudian juga hartanya diinfakkan jalan Allah. Nah ini orang yang paling baik kedudukannya. Kalau dia menggabungkan keduanya. Datang setelahnya yang kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu, tapi belum punya harta. Cuman dia bilang, ya Allah kalau seandainya aku memiliki seperti orang itu, aku akan buat yang sama. Kalau aku juga engkau berikan harta, aku akan buat yang sama. Maka mereka sama pahalanya. Tapi tetap yang pertama adalah orang yang paling mulia. Jadi kita bisa jadikan sebagai doa kita. Tentu yang 3 dan 4 ini juga sudah pernah kita sebutkan adalah orang yang ketiga diberikan harta tapi tidak punya ilmu. Hartanya melimpah tapi nggak punya ilmu. Sehingga dia tidak mau tahu dari sumber halal atau haram yang dia dapatkan ya, sebagai sumber income-nya. Dihabiskanlah ke dalam maksiat kepada Allah. Ini kata Nabi SAW, akhbath manazil. Kedudukan paling buruk. Dan yang keempat adalah yang lebih buruk lagi, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Udah bodoh, miskin gitu ya. Kemudian dia melihat golongan yang ketiga. Yang hartanya melimpah tapi tidak punya ilmunya. Dia pakai maksiat harta tersebut. Maka dia mengatakan kalau saya punya harta seperti ini, maksudnya golongan ketiga saya akan buat yang sama. Maka mereka sama dosanya. Mereka sama dosanya. Ya. Kemudian selanjutnya, di dalam sebuah riwayat Al-Bazzar, Tabarani dan juga Al-Baihaqi, ada sebuah riwayat berbunyi, kana kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Ya. Au muhibban wala takun al-khamisah ay mubghidan fatahlik. Jadikanlah dirimu sebagai seorang alim, kejar level itu yang terbaik. Ya. Kalaupun tidak, maka minimal menjadi seorang penuntut ilmu. Kalaupun tidak, minimal menjadi seorang pendengar yang baik. Walaupun tidak, menjadi pecinta ilmu, suka dengan ilmu itu, walaupun memang dia belum banyak belajar. Dan jangan kamu menjadi yang kelima, yaitu pembenci ilmu, karena engkau akan binasa. Karena engkau akan binasa. Ya. Dan dalam statement yang terakhir, disampaikan atau dinukil oleh Ibn Hibban, dalam riwayat ini atau asar ini berbunyi, la faqra asyaddu minal jahl. Ketahuilah tidak ada kemiskinan yang lebih parah ya daripada kebodohan. Artinya, bagaimana kita memahami teman-teman sekalian bahwasanya ya kalau ada orang yang betul-betul tidak ambil manfaat dari fasilitas yang ada sekarang, media yang tadi kami singgung, bisa belajar dengan sangat mudah dari para ulama dan dai kita. Dia juga bertetangga mungkin untuk mengenal tapi tidak mengambil manfaat dari mereka. Tidak bertanya hukum-hukum agama. Tidak bisa membawa pada perubahan pada diri mereka. Semua ini sayang sekali. Nah ini, poin ini yang harus Anda fahami dulu. Tertanam dalam diri Anda tentang kedudukan para ulama. Sehingga Anda mudah nanti memotivasi anak-anak Anda. Lalu kemudian Anda berinteraksi dengan para ulama tersebut. Karena Anda tahu kedudukan mereka. Nah ini yang sedang dititik beratkan oleh penulis tentunya di poin nomor 94. Dan kali ini kita hanya membahas sebuah poin ini saja. Dan kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan poin ke 95.